wabarakatuh. Selamat pagi soma, pagi, siang, sore maupun malam. Untuk semua teman-teman pencinta kisah misteri, ketemu kembali dengan saya Irwan di channel Tri Lestarwan Kisah. Channel di mana banyak menguak kisah-kisah janggal yang susah untuk dinalar akal sehat. Sebelum mendengarkan, tolong bantu dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan pastinya tinggalkan komen yang positif, komen yang membangun sebagai penyemangat untuk menyajikan kisah-kisah fakta lainnya yang belum terungkap. Untuk kalian yang takut atau tidak suka, boleh kalian skip aja. Sebelum mendengarkan, pasang headset kalian agar kalian bisa menikmati cerita ini dengan nikmat. Untuk yang sudah subscribe dan komen, terima kasih banyak. Semoga kalian semua senantiasa diberikan rizki yang berlimpah dan umur yang barokah. Semuanya atas kuasa Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita simak ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Mas Irwan untuk kesempatannya berbagi cerita di channel ini. Perkenalkan, nama saya Wahyudi, asli Malang sini saja, tepatnya di Malang Selatan. Di sini saya akan bercerita di mana cerita ini dari cerita sewaktu kakek saya masih muda. Cerita ini dialami teman kakek, di mana dia salah satu orang saksi hidup dalam cerita ini. Cerita ini dialami dua orang, yaitu Pak Kasbun dan Pak Minto. Mereka adalah orang penduduk di desa kecil di Malang. Pekerjaan mereka tiap hari berkebun dan pekerjaan sampingan sebagai pencari madu, di mana bulan-bulan musim madu mereka memprioritaskan untuk mencari madu. Hingga suatu ketika ada warga yang datang ke rumah Pak Kasbun meminta tolong, bahwasanya di kebun mereka ada lebah tawon bawa. Tawon bawa itu dikenal mistis dan diyakini warga peliharaan genderuwo. Di situ Pak Minto menyanggupinya, dan keesokan harinya Pak Kasbun mendatangi salah satu temannya Pak Sabto, di mana Pak Sabto ini adalah orang terkenal di desa sebagai paranormal. Hari itu malam seusai Isya, Pak Sabto memerintahkan Pak Kasbun dan Pak Minto supaya warga setempat mematikan lampu serentak selama proses pemanggilan tawon. Memang terlihat aneh. Yang kakek lihat, di malam itu Pak Sabto membakar kemenyan di salah satu rumah warga dan sambil meditasi. Di situ juga disediakan bermacam-macam sesajen. Setelah 15 menit kemudian, Pak Sabto menyuruh Pak Kasbun meletakkan ban bekas di area tak jauh dari sarang tawon. Pak Minto kala itu mengguyur ban dengan bensin di area tersebut. Di situ Pak Sabto membacakan mantra, dan tak berselang lama Pak Minto menyalakan ban tersebut. Setelah api mulai berkobar, Pak Sabto terlihat seperti berbicara dengan penunggu dan meminta tawon ikut dengannya. Betapa tercengangnya warga saat itu. Setelah tangan Pak Sabto diangkat, tawon tiba-tiba keluar dari sarang, dan ketika Pak Sabto menurunkan tangannya, tiba-tiba tawon serentak masuk ke arah kobaran api. Tak butuh waktu lama, tawon berada di dalam sarang yang berukuran jumbo, kira-kira 1,5 meter, habis terbakar. Di malam itu kakek melihat jelas seperti pertunjukan sulap. Mau tidak percaya, tapi benar adanya. Tapi semua itu wallahu alam, kita nggak tahu.
Dan seminggu sebelum kejadian ini, ada tukang rumput yang sedang mencari rumput untuk ternaknya. Di lokasi tawon itu berada, tanpa sengaja orang itu membunuh salah satu tawon tersebut karena kakinya tersengat, dan berakhir orang tersebut dikejar dan dikeroyok oleh tawon tersebut hingga lari dan menyelam ke dalam sungai. Untung waktu itu orang tersebut menemukan buah kelapa di pinggiran sungai. Kalau tidak, mungkin beliaunya akan mati. Jadi ketika waktu mau menyelam, bapak itu melihat ada kelapa yang jatuh di pinggiran sungai, dan kelapa tersebut dibawa ke dalam air. Kelapa tersebut ditarik ke dalam dan beberapa saat kemudian dilepas hingga mengapung ke atas. Akhirnya tawon tersebut mengerumuni buah kelapa tersebut. Mungkin dikira kelapa itu adalah orang yang dikejar tadi. Itulah yang membuat orang mencari rumput tadi selamat. Dimana setelah malam itu, setelah acara pembasmian tawon, sudah tidak ada lagi yang takut pergi ke kebun ataupun ke sungai untuk mandi. Dan malam itu juga, setelah Pak Minto pastikan, bagi Pak Minto dan Pak Kasbun malam itu adalah panen raya, karena malam itu Pak Minto dan Pak Kasbun mendapatkan madu berpuluh-puluh liter. Tiba 1 minggu setelah itu, Pak Kasbun mengajak Pak Minto untuk mencari sarang lebah di hutan. Tempat pencarian menuju hutan sangat begitu jauh dari pemukiman, hingga tibalah pencarian mereka sampai di suatu tempat, yaitu air terjun kembar, di mana tempat tersebut ini dipercaya dan diyakini warga sebagai kawasan yang sangat angker. Waktu itu Pak Minto sempat merasa aneh ketika memasuki lokasi tersebut, tetapi Pak Kasbun selalu saja bilang ke Pak Minto bahwasanya kalau tidak seperti ini rintangannya, mereka tidak akan mendapatkan madu. Dan yang selalu Pak Kasbun ucapkan, besok kita makan apa kalau tidak nekat? di sela-sela perjalanan menaiki tebing tepatnya di sebelah air terjun kembar, Pak Minto melihat ada sesosok orang tua berpakaian adat Jawa lama, seolah melambaikan tangan. Setelah Pak Minto perhatikan, orang tersebut seolah menyuruh Pak Minto untuk mengurungkan niatnya dan bergegas pulang. Dan di situ Pak Minto berusaha memberitahu ke Pak Kasbun tentang apa yang barusan ia lihat, tapi Pak Kasbun sama sekali tidak menggubris perkataan Pak Minto. Pak Kasbun sama sekali tidak merasakan dan melihat sosok yang diceritakan Pak Minto. Dalam hati kecil, Pak Minto kala itu takut dan rasanya tidak ingin melanjutkan perjalanannya mencari madu. Tapi di situ Pak Kasbun berusaha menguatkan tekad pada Pak Minto, karena resiko pekerjaan mereka sangatlah berat. Tak lain, semua itu untuk keluarga dan kelangsungan hidup mereka. Tapi setelah sampai di atas tebing, Pak Minto kembali lagi melihat sosok kakek-kakek yang tadi ia lihat di bawah. Dan di saat itu juga menurut Pak Minto dan Pak Kasbun, mereka melihat sosok kijang yang lari ke arah barat, di mana di situ ada pohon yang besar dan rimbun. Tapi setelah diikuti, kijang itu menghilang, entah kemana perginya. Di tengah capek, lelah, Pak Kasbun dan Pak Minto ini beristirahat, duduk di sebelah sumber mata air, dan tak jauh dari pohon besar. Di situ mereka sempatkan untuk menyulut rokok dan meminum air sumber tersebut. Di tengah istirahat tersebut, Pak Kasbun sambil memandangi pohon besar yang tepat ada di sebelahnya, Pak Kasbun melihat sarang tawon yang begitu besar. Tolong Minto,
Sugi awake dhewe rezeki tenan iki. Dan serasa capek mereka ini terbayar, karena di pikiran Pak Kasbun saat itu kepercayaannya bila di hutan bertemu Kijang akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Pak Minto dan Pak Kasbun beranjak dari duduknya untuk memastikannya tentang apa yang mereka lihat. Pak Kasbun menyuruh Pak Minto mengeluarkan tali tambang yang ada di dalam tas. Tapi di situ sedikit aneh, tambang yang berada di tas tiba-tiba tidak ada. Di saat itu juga mereka berdua sempat terjadi cekcok dan saling menyalahkan satu sama lain. Sore itu mereka berdua gagal untuk mengambil madu dan terpaksa mereka pulang dengan tangan kosong. Seusai maghrib, Pak Kasbun mendatangi rumah Pak Minto untuk mengajak kembali ke hutan untuk mengambil madu. Tapi waktu itu Pak Minto mempunyai perasaan aneh yang tidak seperti biasanya. Entah kenapa, seolah Pak Minto ada yang melarang berangkat di malam itu. Pak Kasbun sendiri keheranan dengan sikap Pak Minto yang tiba-tiba aneh, tidak seperti biasanya. Malam itu mereka berunding sangat lama, hingga entah kenapa bujuk rayu Pak Kasbun membuat Pak Minto menyetujui ajakannya. Sebelum keberangkatan, istri Pak Minto juga mempunyai firasat aneh. Dari penuturan istri Pak Minto, wajah Pak Kasbun malam itu terlihat tidak seperti biasanya. Wajahnya terlihat pucat. Entah hanya pandangan istri Pak Minto yang salah atau mungkin firasat buruk, tapi Bu Minto sama sekali tidak bilang ke Pak Minto soal kejadian yang barusan ia lihat. Dirasa perlengkapan sudah siap di malam itu, mereka segera bergegas dan berangkat menuju ke hutan. Malam itu gelap gulita, tidak ada sinar bulan yang membantu penerangan mereka. Di malam itu yang mereka lewati pinggiran sungai di antara rimbunnya kebun. Sepanjang perjalanan Pak Minto dihantui pikiran aneh yang belum pernah ia rasakan sebelum-sebelumnya. Hingga di tengah perjalanan, sebelum memasuki hutan, Pak Minto melihat sosok orang tua yang dijumpai sore tadi. Dia berdiri di tepian sungai di atas batu besar. Menurut Pak Minto, orang tersebut melambaikan tangan, tapi dengan kepala merunduk. Entah apa, seolah-olah mereka berdua dilarang melanjutkan perjalanan ke dalam hutan. Tapi yang aneh ketika Pak Minto menepuk bahu Pak Kasbun untuk memberitahukan yang barusan ia lihat, setelah menoleh kembali ke arah batu, orang tua tersebut sudah tidak ada dan hilang. Pak Minto di saat itu dibuat tambah bingung bercampur takut. Dan saat itu juga Pak Minto minta untuk berjalan di bagian depan dan bertukar posisi. Sambil berjalan, Pak Minto berbicara dalam hati, kenapa dari tadi perasaan perjalanan mereka ada aja cobaannya? Apa mungkin ini firasat? Moga-moga tidak terjadi apa-apa. Di sisi lain, seolah Pak Kasbun berbanding terbalik dengan apa yang dialami Pak Minto. Pak Minto yakin semua yang dilihatnya Pak Kasbun tidak melihat. Hingga pada akhirnya sampailah mereka di air terjun kembar. Di situ Pak Minto berhenti sebentar dan meminta Pak Kasbun untuk melakukan doa dengan harapan apa yang dilakukan malam ini diberikan keselamatan dan rezeki yang berlimpah. Tapi Pak Kasbun malah menimpal ajakan Pak Minto dengan nada setengah mengejek. Berdoa terus emang mau tahlilan? Ya gak gitu, karena dari tadi sore sampai sekarang perasaanku gak enak banget. Aku khawatir dengan keselamatan kita.
Setelah naik di air terjun, Pak Minto kembali melihat kakek-kakek tua tadi di tepian jembatan air terjun. Tapi Pak Kasbun memukul Pak Minto dengan sebatang kayu. Kalau jalan lihat depan, nggak usah tengok-tengok belakang. Jalannya curam, bisa-bisa kamu jatuh, malah ngerepotin. Badan segede tubuh mana kuat saya menggendong. Tanpa menjawab, Pak Minto segera bergegas kembali berjalan dan fokus ke depan. Tak berselang lama, sampailah mereka di mana tawon itu berada. Setelah mengeluarkan peralatan dan menghidupkan lampu petromak, Pak Minto merasa hawanya tiba-tiba sangat dingin. Dan tak berselang lama, Pak Minto merasa ada suara yang tak begitu jelas yang dirasakan Pak Minto. Suara yang semula samar dan jauh tiba-tiba berubah menjadi sangat dekat. Tapi yang membuat Pak Minto heran, kenapa Pak Kasbun seolah santai-santai saja dan tak ada sedikit pun rasa takut terlihat di wajahnya. Saat itu, karena tepatnya sangat teramat jauh dari perkampungan, Pak Minto hanya bisa pasrah, mati atau selamat, urusan yang punya hidup. Setelah mengeluarkan tambang dan karung, Pak Kasbun bergegas memanjat pohon di mana tawon itu berada. Tapi sebelum Pak Kasbun memanjat pohon yang diperhatikan Pak Minto, Pak Kasbun membakar kemenyan di atas bara jerami kering. Menurut Pak Minto, malam itu semakin tambah menakutkan. Sebelum Pak Kasbun memanjat, Pak Kasbun sempat bilang ke Pak Minto, Kamu jaga di bawah aja. "Yo Kang." Setelah Pak Kasbun sudah di atas pohon, tiba-tiba tak berselang lama senter mereka mati, dan entah kenapa lampu petromak kian redup dan kian mati. Kang, gimana ini? Senternya tiba-tiba mati. Gak apa-apa, tunggu di situ saja. Yang penting jangan kemana-mana. Tak berselang lama, di keheningan hutan, Pak Minto merasa mendengar suara madu yang menetes dari atas. Tak berselang lama, di keheningan hutan hanya suara hewan-hewan kecil. Pak Minto merasa mendengar ada suara madu yang menetes dari atas pohon, dan itu terdengar sangat banyak. Kang, beneran itu madu kan? Kaya kita kan? Besok kita bisa makan enak kan? Memang malam itu Pak Minto setelah mendengar derasnya madu yang jatuh dari atas pohon, seketika itu perasaan takutnya hilang seketika. Dan Pak Minto dengan penerangan yang minim, hanya dengan korek api berbahan minyak tanah, mencari sumber tetesan madu yang didengarnya tadi. Tapi baru beberapa langkah, ada suara dari atas, Toh, tanpa nono izin. Iya Kang, ini lagi. Dengan hati yang senang, Pak Minto bergegas menuju arah jatuhnya madu yang dijatuhkan Pak Kasbun dari atas. Tapi tiba-tiba Pak Minto berhenti. Entah apa yang ada di pikirannya. Dalam hati, Loh ya, orang ini tadi manjat pohon bawa tambang dan karung. Terus fungsinya apa? Kalau ternyata rumah tawon dan madunya dijatuhkan seperti ini, kan yo sayang kalau madunya terbuang. Dasar pengedan, karpi piye ra paham. dan setelah kembali mencoba untuk mendekat ke arah madu, betapa kagetnya Pak Minto setelah menyalakan koreknya. Setelah menyalakan koreknya kembali, Pak Minto melihat banyak darah yang berceceran dan membasahi rumput. Tak jauh dari situ,
Nampak jelas terlihat potongan tangan dan paha yang masih segar. Saat itu pula Pak Minto langsung pingsan. Setelah lama Pak Minto pingsan, Pak Minto tersadar. Kala itu sudah hampir pagi. Karena saking takutnya Pak Minto, ketika itu Pak Minto langsung lari pulang. Tak jauh dari situ nampak jelas terlihat potongan tangan dan paha yang masih segar. Saat itu pula Pak Minto langsung pingsan. Entah berapa lama Pak Minto pingsan. Setelah lama Pak Minto tiba-tiba tersadar. Seketika itu Pak Minto langsung lari pulang. Kala itu Pak Minto sadar sudah hampir pagi. Karena saking takutnya Pak Minto lari, batu duri yang mengenai kaki Pak Minto serasa tidak dirasa, yang penting sampai rumah. Setelah itu Pak Minto tidak mengingat lagi karena Pak Minto kembali pingsan. Tahu-tahu Pak Minto sudah dikerumunin warga yang di pinggiran sungai yang mencari mereka berdua karena tidak pulang-pulang. Pernyataan pertama yang didengar Pak Minto, "Di mana Kang Kasbun, Kang?" Karena belum 100% sadar, menurut warga kala itu Pak Minto hanya jelingukan, menoleh ke kanan dan ke kiri. Setelah diberi minum dan mulai sadar, Pak Minto menangis, Kang Kasbun, Kang, ada apa dengan Kang Kasbun? Ayo Kang, tulung ono Kang Kasbun di atas." Dan tanpa berpikir panjang, seluruh warga yang ada di situ mengikuti Pak Minto untuk mencari Pak Kasbun. Di sepanjang perjalanan, Pak Minto hanya bungkam, tak berbicara sepatah kata pun kepada warga, hingga sampai di air terjun kembar, Pak Minto berbicara dengan salah satu warga. "Tulung ono Kang Kasbun, orangnya di atas tebing." Setelah berduyun-duyun warga dan Pak Minto ke atas tebing, Pak Minto dibuat bingung dan heran karena pohon besar di mana tempat tawon berada tidak ada. Bekas darah dan potongan tubuh Pak Kasbun lenyap, bersih seperti tidak terjadi apa-apa. Di situ Pak Minto berbicara kepada salah satu warga dan menceritakan soal apa yang terjadi. Semua warga dibuat kaget dan heran karena yang diceritakan Pak Minto warga tidak melihat, dan Pak Minto yakin, 1000 yakin bahwa di mana ia berdiri adalah tempat di mana ia menemukan pohon besar dan terlihat sarang tawon yang sangat besar. Terlebih-lebih ia melihat dengan mata kepala sendiri. Pak Minto melihat potongan tubuh Pak Kasbun jatuh dari atas pohon satu persatu. Siang itu warga gotong royong mencari Pak Kasbun, tetapi hasilnya nihil. Hingga sore hari tiba, Pak Kasbun tidak ditemukan. Sore itu Pak Minto dan warga memutuskan untuk pulang. Setelah ditanyakan kepada orang pintar, Pak Kasbun sudah berada di dimensi lain. Hingga detik ini, sosok Pak Kasbun belum juga ditemukan, seolah-olah lenyap begitu saja. Demikian cerita yang bisa saya bagikan dari cerita kakek saya yang terjadi 40 tahun yang lalu. Hingga sekarang Pak Kasbun belum juga ketemu. Entah keberadaan dia di mana, kita nggak tahu. Semoga Pak Kasbun tenang di alamnya. Sekian, ada kurang dan lebihnya dalam saya penyampaian cerita ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah cerita dari Mas Wahyudi. Semoga kita dapat mengambil sisi baik atau buruknya dari
sepenggal kisah ini, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Dan ada kurang lebihnya dalam menyajikan suatu cerita atau kisah, saya Irwan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu di kisah fakta misteri selanjutnya yang belum sempat terungkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.